Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga sekarang sedang sakit, segera diberi kesembuhan ya, sama Allah, amin. Share lagi ya aktivitas aku, jadi sesuai di timeline, di judul timeline, dan seperti yang kalian lihat saat ini, aku tuh mau ngebersihin kulkas ya teman-teman. Karena kulkas aku tuh udah lumayan kotor, udah sekitar setahunan ya aku tuh nggak ngebersihin kulkas, dan aku tuh kayak terinspirasi ya dari teman-teman yang bikin video ngebersihin kulkas. Aku tuh setiap ada teman-teman yang ngebersihin kulkas, aku tuh jadi keingetan ya kulkasku tuh kotor. Nah kali ini karena kebetulan aku tuh kan minggu kemarin nggak belanja mingguan ya, jadi nggak seberapa banyak bahan makanan yang ada di kulkas, jadi aku keluarin-keluarin. Aku cuman ada sisa telur ya, karena kan kalau telur habis tuh aku tuh selalu stok ya. Lalu ada telur puyuh, lalu ada stok bayam ya separuh, kemudian ada cabai merah, terus stok balado, lalu kemudian ada jagu. Pokoknya cuma-cuman itu aja ya teman-teman. Dan aku tuh ngebersihin kulkas untuk bagian freezernya nggak aku bersihin saat ini ya. Aku tuh cuman bagian bawahnya aja. Mungkin freezernya besok atau lusanya, tapi nggak aku videokan ya karena aku tuh pingin saset aja. Nah di sini aku tuh juga nyimpen obat-obatannya anak aku ya kayak obat panas, terus kemudian dan lain-lain. Ada kalanya kadang-kadang aku tuh kelupaan ya kalau sudah punya obat itu, kemudian pas sakit dikasih obat itu lagi, jadi nambah gitu loh teman-teman. Jadi aku masih simpen aja di dalam kulkas. Nah, ini aku keluarin dulu. Jadi sebetulnya aku tuh mau ngebersihin kulkas tuh dari kemarin-kemarin dan setiap harinya tuh selalu hanya wacana aja ya teman-teman. Nah, kali ini aku wujudkan ya. Jadi sebetulnya aku tuh sudah direncanakannya dari semalam kalau hari ini, di hari yang aku ngebersihin kulkas itu ya, paginya aku tuh mau beres-beres rumah. Jadi aku tuh pagi-pagi tuh udah bersih-bersih rumah, sapu pel, pokoknya rumah ini udah bersih. Ketika anak aku tuh masih tertidur ya teman-teman. Lalu setelah anak aku bangun, aku baru ngurusin dia ya, kayak makan, terus kemudian ngajak dia main sebentar di teras, lalu mandi. Setelah mandi baru aku ngebersihin ini kulkas teman-teman. Nah ini setelah semua bahan makanan udah keluar, udah aman gitu ya, ini baru rak-raknya aku lepas-lepasin. Nah ini aku taruh di ember sebagian lagi aku taruh aja di rak yang paling bawah itu ya, kan agak gede gitu ya, aku tampung aja di semua di sini. Kemudian aku bawa semua ke tempat aku cuci-cuci ya teman-teman. Karena aku mau nyucinya di situ, aku cuci cuman pakai sabun pencuci piring ya. Karena kalau aku nyucinya di wastafel, aku tuh nggak berani teman-teman. Aku tuh takut jatuh, takut kepleset tangan aku, kemudian jatuh piar gitu ya. Aduh bisa stres aku ya teman-teman. Jadi untuk mengurangi resiko itu, aku tuh lebih percaya diri tuh kalau nyuci rak-rak kayak gini tuh di bawah gitu teman-teman. Jadi aku tuh sambil duduk sambil nyuci ini rak-rak kulkas ya. Nah ini aku taruh aja di sofa tadi. Insya Allah aman ya karena kucing-kucing aku tuh pada tidur semua itu teman. Anak aku tuh nggak tidur ya, lagi ada di kamar, lagi nonton handphone. Aku tuh udah ngurangin anak aku tuh untuk lihat handphone ya teman-teman. Kalau dulu itu sampai malam-malam ya, sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi aku tuh tidur duluan. Tiba-tiba bangun-bangun dia tuh masih nonton handphone teman-teman. Aku tuh sampai khawatir, akhirnya aku terapkan maksimal jam 10 malam tuh anak aku tuh sudah harus tidur, handphone tuh dicas. Jadi aku tuh bilangnya ke anak aku, pokoknya Omar jam 10 malam maksimal sudah harus tidur ya. Jadi handphone itu dicas. Dia meskipun belum tahu jam, cuman kalau aku bilang gitu tuh dia udah tahu sendiri. Langsung handphonenya tuh dikasihkan ke aku gitu teman-teman. Langsung dicas terus kemudian dia tidur. Alhamdulillah jadi sudah sekitar 2 bulan ini aku terapkan. Jadi dia tidurnya tuh sudah teratur gitu ya teman-teman. Jam 10 malam tidur, pagi-pagi bangun sekitar jam 7-an. Kemudian siang-siang tuh dia aku juga suruh tidur ya. Jadi setelah urusan selesai, sudah mandi, udah makan, tidur lagi sekitar jam 2 siang, mungkin sekitar sejam 2 jam gitu. Ya pokoknya kadang-kadang itu aku tuh suka stres sendiri gitu ya kalau ngurusin anak, padahal cuma satu anaknya, gimana kalau dua. Apalagi kemarin aku tuh ada wacana katanya 5 tahun itu masuk SD teman-teman. Aku tuh sampai shock dan agak panik gitu.
Terus kemudian aku cari-cari informasi gitu ya dari beberapa temen, bener nggak sih beritanya kayak gitu. Tapi akhirnya aku sudah dicerahkan gitu ya bahwa kalau memang sudah siap gitu ya 5 tahun. Karena menurut aku 5 tahun tuh masih terlalu kecil ya. Menurut aku masih terlalu kecil. Mungkin kalau untuk PAUD, TK mungkin oke nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan masuk SD kayaknya masih terlalu kecil. Kayaknya kalau anak-anak tuh siapnya tuh sekitar 7 tahun memang ya teman-teman untuk masuk SD. Tapi ya udahlah nanti aja ya. Segala sesuatu memang harus dihadapi gitu ya teman-teman. Mungkin akunya aja yang terlalu overthinking aja ya. Oke nih lanjut aja ke dalam video. Aku nih udah selesai ya, udah cuci bersih rak-rak. Jadi sebelum aku pasang-pasang lagi rak-raknya, aku lap bersih aja dulu bagian dalamnya ya. Aku lapnya tuh pakai tisu basah. Kebetulan aku tuh tempo hari tuh dapat gratis ya tisu basah. Ya udah nih aku pakai aja buat lap ini. Ini tuh tisu antiseptik itu ya non alkohol. Jadi aku lap-lap aja bagian dalamnya tuh seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah bersih, kulkas aku udah bersih dan pokoknya udah enak ya dilihat. Untuk ngebersihin karet-karet kulkas, yang karet-karet pintu itu pakai pasta gigi ya teman-teman. Itu dibersihkan pakai itu. Aku pernah lihat videonya Mam Zulaika Pratiwi, itu pakai pasta gigi. Aku tuh pernah mempraktekannya juga ya waktu aku terakhir ngebersihin kulkas. Tapi kali ini aku nggak pakai ya, karena nggak terlalu kotor juga. Jadi cuman aku lap-lap gitu aja. Ini alhamdulillah sih kulkasnya bagus ya teman-teman. Ini udah berusia 10 tahun. Aku tuh nempatin rumah ini tuh tahun 2014 awal ya, sekitar Januari. Terus kemudian aku beli kulkas ini mungkin sekitar Februarian ya teman-teman. Sekitar setelah sebulan aku nempatin rumah ini, aku beli kulkas ya, karena kan memang butuh kulkas ya untuk menyimpan bahan makanan. Dan memang aku tuh langsung beli yang ini. Ini tuh nggak salah merek apa ya, Samsung apa LG ya kemarin ya. Kayaknya sih Samsung ya teman-teman. Ini tuh masih dingin ya, jadi cuman kayak karetnya itu masih kayak ada kelupas-kelupasnya. Cuman untuk bagian kondisi dalamnya tuh alhamdulillah masih bagus ya teman-teman. Jadi nggak ada rusak. Udah 10 tahun ya. Oh ya tadi mungkin di tengah-tengah aku dubbing itu terdengar suara kayak palu-palu gitu ya. Jadi sebelah rumahku nih lagi direnov. Jadi ada Pak Tukang gitu ya. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan suara-suaranya itu masuk ya ke dalam sini. Ini kebetulan Pak Tukangnya lagi pada istirahat, jadi udah sepi ya teman-teman. Nah ini setelah aku pakai tisu basah, ini aku pakai lap ini ya teman-teman, ini lap microfiber, jadi lap menyerap air. Sebetulnya sih nggak terlalu basah juga ya, karena kan cuman tisu basah, tapi ini nggak apa-apa lah, aku lap-lap aja biar kering. Karena kulkas walaupun dilap lagi pasti basah lagi ya, karena kan mengembun gitu. Dan ini memang sengaja nggak aku matikan ya listriknya, karena aku nggak mau mati hidup gitu. Jadi kebetulan tadi setelah pas aku nyuci bersih rak-rak itu, kulkasnya tuh dalam keadaan tertutup ya, jadi nggak aku buka. Jadi ini aku buka itu ketika aku ngelap-ngelap bagian dalamnya. Nah ini untuk rak-raknya sebelum aku pasang baru aku lap-lap gitu ya teman-teman. Ini sebetulnya cuman video aku ngebersihin kulkas ya. Semoga ada yang terinspirasi buat kalian yang kulkasnya kelihatan udah mulai kotor, yuk gue bersihin. Aku nih aja udah kotor ya, udah setahunan. Ini udah terlambat. Memang kalau ngebersihin kulkas tuh baiknya tuh kan kayaknya mungkin sebulan sekali ya teman-teman atau 2 bulan sekali. Jadi aku nih udah terlalu lama juga. Nah ini aku tuh sempat bingung ya, ini mau dipasang di mana gitu ya. Jadi ini aku percepat aja. Alhamdulillah ini udah dipasang dengan aman ya teman-teman. Jadi nggak ada pecah. Pokoknya kalau kebersihan kulkas tuh aku takut pecahnya aja, karena ini kan terbuat dari kaca ya teman-teman. Selain nanti penampilannya nggak bagus ya pakai isolasi-isolasi gitu, nanti takut kena kaki gitu ya teman-teman kalau misalkan pecah gitu. Oh ya ini aku sambil ngelap-ngelap rak yang di sini. Aku sekalian aja ya nyapa teman-teman semua yang sedang nonton video aku. Sedang apa nih kesibukan kalian hari ini di hari nonton video aku? Sedang rebahan kah atau sudah selesai rebahannya udah istirahat atau sedang beraktivitas
aku temenin aja ya aktivitasnya dari sini. Semoga aktivitasnya berjalan lancar ya teman-teman, sesuai yang diinginkan. Buat teman-teman yang baru menemukan YouTube channel aku ucapkan terima kasih ya. Selamat datang, salam kenal. Aku Gita, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. YouTube channelku ini berisi tentang rutinitas aku ya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ada kalanya aku juga beraktivitas di luar rumah ya teman-teman. Aku sharing budgeting, terus kemudian belanja bulanan, mingguan, serta aktivitas yang lainnya teman-teman. Dukung YouTube channel aku juga ya dengan cara like, komen, kemudian di-share ya jika suka dengan videonya. Jangan lupa juga di-subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan jika aku ada upload video baru. Terima kasih ya. Oke, lanjut aja. Ini aku udah mulai masukin bahan makanan yang tadi. Yang di bawah ini aku tuh kayak ada wortel, terus kemudian cabai merah. Cabai merahnya itu biasanya aku taruh tuh di food container ya. Kemarin aku taruh aja di plastik gitu. Kemudian lalu ada kayak apa sawi dan jagung gitu ya. Kemudian ini aku mau masukin di berikutnya. Ini tuh stok yang lain ya. Ini aku masukin 3 ranjang gitu ya. Ada cabai merah, cabai rawit dan kayak bawang-bawangan. Lalu ada ikan apa ini namanya ikan yang kecil-kecil itu kok tiba-tiba lupa ya, ikan teri. Di belakangnya tuh ada kacang tanah. Lalu di kanan tadi tuh koko ya, koko pandan. Kemudian di atasnya tuh stok balado ya. Koko pandan kemarin kan nata de coco maksudnya. Kemarin kan pas bikin buko ya, buko pandan. Nah, ini ada telur puyuh, lalu ada botol kecil yang imut itu. Entah tuh aku dapatnya dari mana. Aku simpan aja gitu ya teman-teman. Lalu di atasnya tuh ada susu, susu apa kotak gitu punya anak. Lalu ini ada biskuit belum habis, aku taruh aja di kulkas gitu ya. Aku males mager gitu ya taruh di toples. Lalu nih aku masukin juga stok telur, langsung aja ya. Lalu di bawahnya ada botol minuman, ada sirup seperti ini ya. Lalu ini yang di paling atas, di atas telur. Nah, ini yang tempat putih ini sangat berguna banget teman-teman. Jadi nggak terlalu berantakan. Itu kan kayak pipet-pipet untuk obatnya anak ya. Lalu yang di putih yang satunya itu kayak ada asam jawa dan segala macam aku taruh situ. Itu ada obatnya anak aku. Terus kemudian ada susu kental manis. Aku pengen beli lagi yang wadah putih ini, cuman aku belum sempat beli ya. Pokoknya kalau scroll-scroll Shopee, teman-teman, itu tuh puyeng banget deh. Kepingin dibeli semua, teman-teman. Nah, ini alhamdulillah udah bersih bagian kulkas aku ya, teman-teman bisa dilihat ya, udah bersih banget dan kinclong. Kemarin tuh ada kalanya pas kemarin nih ya, aku tuh scroll-scroll di Shopee, itu tuh iseng padahal akhirnya aku tuh beli teman-teman. Yang tadi nggak kepikiran beli jadi beli. Ya aku tuh positive thinkingnya mungkin rezekinya orang itu ya. Melalui aku. Nah, ini aku sudah selesai, aku lap-lap bagian depan kulkas, lalu baru nanti aku sapu-sapuin gitu ya. Nah, sepertinya video juga mau selesai. Terima kasih ya yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya ya, ada sisi positifnya, negatifnya nggak usah ditiru, buang jauh-jauh aja. Maaf ya kalau misalkan ada perkataan atau perilaku aku yang kurang baik ya selama di video ini. Akhir kata, wassalamualaikum, dadah.